Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dengan NIM 22344111023. Di sini saya akan berdongeng Cinderella. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak video kali ini. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak perempuan cantik dan manis bernama Cinderella. Ia tinggal bersama ibu dan dua saudari tirinya yang sangat kejam. Setiap hari, Cinderella harus mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga mendapatkan siksaan dari ibu dan saudara tirinya. Namun, ia tidak pernah membenci atau marah kepada ibu dan saudara tirinya tersebut. Ia juga tidak pernah mengeluh atau merasa lelah dengan semua pekerjaan yang diberikannya. Suatu hari, ada sebuah sayembara pesta dansa datang dari istana. Sang pangeran sedang mencari gadis untuk menjadi pendamping hidupnya. Ibu dan dua saudara tirinya sangat antusias untuk datang ke acara tersebut. Aku ingin datang ke pesta itu. Aku akan berdansa dengan pangeran, ujar kakak sulung. Hei, jangan mimpi kak, pangeran pasti akan memilih aku, karena aku kan lebih cantik darimu. Ibu pasti akan bangga dan bahagia jika aku menjadi putri raja, kata kakak kedua dengan wajah berseri. Ibu pasti akan sangat bahagia jika di antara kalian berdua bisa menikah dengan pangeran, dan kita akan menjadi keluarga terpandang, kata si ibu tiri. Sayembara pesta dansa juga terdengar oleh Cinderella. Ia pun meminta izin kepada ibu tirinya untuk ikut hadir ke pesta dansa di istana itu. Bolehkah aku ikut ke pesta dansa bersama kalian, Bu? Tanya Cinderella. Ibu dan dua kakak tirinya tertawa dan memandang Cinderella dengan rendah. Hei, gadis muda, kau hanya akan menghinaku saat datang ke pesta, kata ibu tiri. Kau benar, Bu. Orang-orang hanya akan tertawa melihatmu di sana, ujar kedua kakak tirinya. Hari pesta dansa pun telah tiba. Semua orang di rumah Cinderella sibuk menata rambut dan mencoba gaun indah untuk pergi ke acara tersebut, kecuali dirinya. Kedua kakak Cinderella merasa kesulitan untuk mengenakan gaunnya. Padahal mereka berdua sudah mengurangi makan agar tubuhnya terlihat indah di pesta dansa tersebut. Ibu dan kakak tiri Cinderella pergi ke pesta dansa. Cinderella masuk ke dalam kamarnya dan menangis. Ia sangat ingin datang ke acara pesta dansa kerajaan itu, sama seperti gadis-gadis lainnya. Saat Cinderella sedang sedih, karena tidak bisa pergi ke acara dansa tersebut, muncullah seorang peri dari jendela kamarnya. Berhentilah menangis anak baik, ucapnya. Cinderella merasa terkejut dengan kehadiran ibu peri di kamarnya. Ia pun menghapus air matanya. Aku sangat ingin pergi ke pesta dansa, katanya sambil menangis. Ayo pergi ke taman dan bawakan aku sebuah labu, jawab ibu peri. Tanpa memikirkan apapun, Cinderella membawakan sebuah labu terbaik ke taman dan memberikannya pada ibu peri. Semua isi labu dikeluarkan oleh ibu peri, sehingga menyisakan kulitnya. Setelah itu, ibu peri memukul sisa kulit labu dengan tongkat sihirnya dan berubah menjadi sebuah kereta berlapis emas. Ibu peri kemudian menyuruh Cinderella untuk membuka tikus yang ada di perangkap dan menyihirnya menjadi 6 kuda yang siap menarik kereta labunya. Namun, Cinderella merasa ada yang kurang, yaitu kusir untuk menjalankan kereta kudanya. Kemudian, ibu peri menemukan sebuah tikus besar dan ibu peri pun menyulapnya menjadi seorang kusir. Setelah itu, ibu peri menyuruh Cinderella untuk mencari 6 kadal,
yang ada di belakang air mancur. Kemudian mereka disihir menjadi 6 pria yang akan mengiringi kereta kuda untuk ke pesta dansa. Nah, kamu lihat di sini ada kereta yang cocok untuk pergi ke pesta. Apakah kamu tidak senang dengan itu? Tanya Ibu Peri. Oh ya, dia menangis. Tapi, haruskah aku pergi dengan pakaian compang-camping seperti ini? Ibu Peri menyentuhnya dengan tongkat sihir. Seketika, pakaian lusuhnya menjadi gaun yang sangat indah. Ibu Peri juga memberikan sepasang sepatu kaca terbaik di dunia. Dengan pakaian yang sangat indah dan kereta kuda, ia berangkat ke istana untuk ikut dalam pesta dansa. Namun, sebelum pergi, Ibu Peri menitip pesan kepada Cinderella bahwa ia harus meninggalkan pesta dansa itu tepat pukul 12 malam. Kini, kehadiran Cinderella sukses menarik perhatian semua tamu di pesta dansa, termasuk si pangeran. Dengan tangannya sendiri, pangeran meminta Cinderella untuk berdansa bersamanya. Mereka berdua menari sangat anggun dan sangat serasi. Ibu dan kakak tirinya Cinderella sangat iri dengan wanita yang tak ia kenalin itu. Mereka benar-benar sangat kesal melihatnya. Lalu, suara lonceng tanda tengah malam telah berbunyi. Cinderella pun bergegas untuk keluar dari pesta dansa tersebut. Pangeran mencoba menahannya, tetapi ia tetap berlari keluar dan tanpa sadar meninggalkan sepatu kacanya. Pangeran yang sangat penasaran dengan gadis cantik di pesta dansa, ia kembali melakukan pengumuman bahwa sedang mencari gadis yang memiliki sepatu kaca yang datang ke acara pesta dansa itu. Satu demi satu rumah didatangin langsung oleh pangeran dan pengawalnya, tetapi tidak ada yang cocok dengan sepatu yang ia bawa. Sampai akhirnya saat berada di rumah Cinderella, sang pangeran berkata, "Apakah di sini ada gadis lain?" Tanya pangeran. "Tidak ada, hanya ada 2 putriku ini," jawab sang ibu tiri. "Baiklah, kalau begitu aku akan mencari ke tempat lain," ujar pangeran. Saat pangeran dan 2 pengawalnya keluar, tiba-tiba ia melihat seorang gadis dari jendela. Kemudian ia mengatakan hal itu kepada si ibu tiri, dan akhirnya pun ia membiarkan Cinderella keluar dari kamarnya. Pangeran sangat terkejut karena sepatu kaca yang ia bawa sangat pas dengan Cinderella. Kemudian Cinderella mengeluarkan sepatu yang ia miliki. Sesuai dengan janjinya, pangeran akan menikahi gadis pemilik sepatu kaca itu dan menjadikannya sebagai putri di kerajaan miliknya. Akhirnya pun Cinderella hidup bahagia selamanya. Ada sebuah kisah tentang darah jelita, hidup selalu penuh derah dan siksa. Datang sebuah berita tentang adanya pesta. Pangeran mencari permaisurinya. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Demikian dongeng yang dapat saya ceritakan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and komennya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.